Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Asep Suherli. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 2 Sukanagara Cianjur sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Pendidikan Agama Islam Angkatan 2 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini, Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, SMP Negeri 2 Sukanagara Cianjur. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 8B SMP Negeri 2 Sukanagara dengan materi sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita melanjutkan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kainnya disiapkan. Ya, sebelum belajar mari kita baca doa dalam hati mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Angga dan Dahya. Angga satu orang tidak hadir. Kenapa? Sakit ya? Ya. Kalau sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Oke, kita lanjutkan materi hari ini yaitu tentang sujud ya. Bisa kita ini materinya ya, mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Kemudian materi pokoknya nanti akan kita bahas yaitu apa? Sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah. Kemudian lanjut model pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu jigsaw. Jadi nanti setiap orang membagi kelompok. Setiap kelompok membagi 4 kelompok. Kemudian setelah itu setiap kelompok nanti membentuk tim ahli ya, tim ahli. Kemudian untuk membahas materi mengenai sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah. Kemudian nanti tim ahli itu bertemu dengan tim ahli yang lain untuk mendiskusikan mengenai materi yang sudah diberikan. Setelah itu nanti kembali lagi tim ahli ke kelompok semula. Kemudian nanti mempresentasikan. Jadi ini model pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Selanjutnya teknik penilaiannya nanti itu ada observasi, penilaian diri, dan tes formatif. Jadi nanti di akhir kita akan melakukan tes formatif atau tes isian. Untuk tujuan pembelajarannya ini ya. 1. Peserta didik dapat memahami pengertian perintah agama tentang sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah. Kemudian peserta didik dapat mendeskripsikan tata cara sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi hikmah sujud. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mendemonstrasikan sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah sesuai dengan ketentuan. Oke, sebelum dilanjutkan, ada yang tahu apa itu sujud syukur? Sujud syukur apa? Ada yang tahu kita sujud syukur? Itu adalah sujud ketika kita mendapat nikmat. Oke, itu sujud syukur, bagus. Yang kedua, sujud sahwi. Ada yang tahu? Sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud ketika lupa. Ketika kita lupa dalam sholat, baik dalam gerakan ataupun dalam rukun yang lainnya. Oke, itu sujud sahwi. Kemudian yang terakhir, sujud tilawah ya. Ada yang tahu? Ini sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud ketika mendengar ayat sejadah. Sujud tilawah itu sujud ketika kita mendengar ayat-ayat sujud ya. Jadi di dalam sujud itu ada kesamaan
ada sama rata di depan siapa? Di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang biasanya kepala kita disimpan di atas, dalam sujud itu menjadi disimpan di bawah, yaitu seputar materi yang akan kita bahas ke depannya. Oke, ini adalah sujud syukur yang tadi dibahas. Ini contoh orang sedang bersyukur, ya, karena dia. Kemudian pernahkah kalian? Nah, selanjutnya sujud adalah ketika orang mendapat nikmat sujud syukur. Yang tadi ketika orang mendapatkan nikmat. Ini contohnya, dia langsung sujud, ya. Selanjutnya, kemudian sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi yang tadi dibaca, yang tadi diucapkan? Sujud ketika kita lupa. Misal sholat. Yang kedua, kelebihan rakaat atau rukun dalam sholat. Yang ketiga, apabila lupa tidak melakukan tasyahud awal. Sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud ketika kita mendengar ayat saja. Tata caranya melakukan sujud tilawah ini di dalam sholat, yang keluar di luar sholat ini sudah ada tata caranya, ya. Nanti bisa dicatat. Sekarang membuat kelompok, ya. Sekarang tugas kalian yaitu membuat kelompok menjadi 4 kelompok. Absen 1 sampai absen 5 kelompok 1. Absen 6 sampai absen 10 kelompok 2. Absen 11 sampai absen 15 kelompok 3. Sisanya nanti masuk ke kelompok 4, ya. Oke, silakan membuat kelompok masing-masing. Oke, dirapikan berdiri semuanya. Dirapikan mejanya. Oke, silakan sekarang sudah selesai kelompoknya, sudah selesai dibikin, silakan dulu, ya. Nah, ini sudah ada 4 kelompok, bisa kita perhatikan tugasnya itu. Kelompok 1 materinya sujud syukur. Kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 hikmah melakukan sujud. Nah, setiap kelompok sudah ada tugasnya ini masing-masing. Nanti setiap kelompok ini harus membentuk tim ahli. Artinya nanti harus ditugaskan siapa yang kebagian sujud syukur, ya, siapa yang kebagian sujud sahwi, siapa yang kebagian sujud tilawah, dan siapa yang kebagian hikmah sujud. Jadi dalam satu kelompok ini nanti dibagi 4 lagi, ya, bagi 4 orang lagi. Nanti setiap kelompok yang kebagian sujud syukur bertemu dengan kelompok lain yang sama kebagian tugasnya, yaitu sujud syukur. Kemudian selanjutnya seperti itu, sujud sahwi dengan sujud sahwi, ya. Kemudian nanti setelah selesai berdiskusi, setelah itu silakan kalian berdiskusi dengan kelompok yang lain, ya, dengan materi yang sama. Nanti setelah itu kembali lagi ke kelompok masing-masing untuk melakukan diskusi dengan kelompok asalnya. Setelah itu baru mempresentasikan. Bisa dipahami? Bisa. Pahim tuh? Alhamdulillah. Ya, silakan sekarang setiap kelompok membagi tugasnya, ya. Siapa yang kebagian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah? Silakan bagian tugasnya. Yang sujud syukur, atau katakan sekarang yang kebagian sujud syukur berkumpul di sini semuanya. Sujud sahwi di sana, sujud tilawah di sana, hikmah sujud di sini. Silakan bertemu dengan kelompok masing-masing, kelompok sujudnya. Oke, silakan sekarang dulu. Ya, sudah selesai kelompoknya. Nah, tugasnya yaitu kelompok 1 berdiskusi mengenai sujud syukur. Kelompok sujud syukur, kelompok sujud sahwi, silakan Anda diskusikan mengenai sujud sahwi. Kemudian sujud tilawah dan hikmah sujud. Oke, silakan diberi waktu 20 menit, ya, untuk melakukan diskusi dengan kelompok ahli masing-masing. Silakan. Ininya boleh nanti dirangkum. Yang satu nanti membacakan yang satu tulis.
Oke, silakan. Oke, waktunya sudah selesai ya. Waktunya sudah selesai 20 menit untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Sekarang kembali lagi ke kelompok asal yang tadi. Silakan kembali lagi satu ke satu, dua ke dua. Ya. Sekarang dengan kelompok asalnya silakan sharing pengalaman mengenai materi yang sudah tadi didapatkan dengan tim ahli masing-masing ya. Diberi waktu 15 menit untuk dan nanti mempresentasikan ke depan ya hasil daripada yang sudah tadi ditugaskan per kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Silakan diberi waktu 15 menit untuk berdiskusi lagi dengan kelompok asalnya sebagai bahan nanti untuk presentasi ke depan. Oke. Silakan dibuat kesimpulannya, rangkumannya untuk bahan presentasi ke depan. Oke. Sudah selesai ya. Waktunya sudah habis 12 menit. Sekarang tugasnya yaitu setiap tim A-nya bertugas mempresentasikan ke depan hasil daripada diskusi yang tadi dilakukan dengan teman-temannya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kelompok 1. Sebelum. Oke, kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1 ke depan dulu. Mohon yang lain disimak ya. Perhatikan, ini akan mempresentasikan hasil yang sudah tadi didiskusikan. Selamat menyaksikan. Yang lain tidak ada yang ngobrol. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terlihat dari bahagia. Dalamnya kita dapat mengungkapkan dengan sujud syukur. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya, Maha Suci Allah, segala puji kepunyaan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar dan tiada kekuatan serta daya upaya kecuali atas izin Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Tangan. Lanjut kelompok 2, silakan ke depan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil yang sudah tadi didiskusikan. Oke, ini kelompok 2, perwakilan kelompok 2 ya, silakan. Sujud sahwi merupakan sebab melakukan sujud sahwi. Pertama, apabila ragu-ragu terhadap bilangan rakaat yang telah dikerjakan. Kedua, kelebihan rakaat atau rukun dalam salat. Ketiga, apabila lupa tidak melakukan tasyahud awal atau tidak mengerjakan salah satu di antara sunah-sunah salat. Bacaan ketika sujud sahwi, subhanallah la ya'lamu wa la yasbu, artinya makna sujudah yang tidak mungkin hidup dan lupa. Tangan. Kelompok 3. Sekarang kelompok 3 ke depan. Sujud tilawah adalah sujud ketika mendengar ayat sajadah ataupun ayat sajadah sebagai berikut. Ayat sajadah surat Al-A'raf ayat 26, surat Al-Araf ayat 15, surat An-Nahl ayat 50, surat Al-Isra ayat 109, surat Maryam ayat 58, surat Al-Hajj ayat 18, surat Al-Hajj ayat 77, surat Al-Furqan ayat 60, surat An-Nahl ayat 26, surat As-Sajadah ayat 15, surat Sad ayat 24, surat Fussilat ayat 38, surat An-Najm ayat 62, surat Al-Isra ayat 21, surat Al-Alaq ayat 19. Terima kasih, tepuk tangan. Sekarang kita perhatikan kelompok 4, kita saksikan. Hikmah sujud syukur terhindar dari sifat sombong, angkuh tersebut. Karena manusia dapat tempat salah dan rumah yang tidak pernah lupa. Harus segera memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Demikian segala kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan minta maaf.
kita kepada Allah SWT, menumbuhkan kesadaran kita atas kebesaran Allah SWT. Oke, itulah penampilan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Sebelum melakukan refleksi, Bapak akan membuka pertanyaan dulu. Kalau misalkan ada yang belum paham mengenai materi yang sudah disampaikan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ini. Apa pertanyaannya? Bolehkah sujud tilawah dilaksanakan ketika kita di dalam sholat? Oke, kalau misalkan kita sholat berjamaah, ya kita mendengar ayat sajdah, kemudian imam melakukan sujud, maka kita pun boleh melakukan sujud. Jadi kesimpulannya ayat atau sujud tilawah itu boleh dilaksanakan baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Terima kasih, tepuk tangan untuk yang mau. Yang kedua, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, yang belakang, silakan. Bolehkah kita melaksanakan sujud syukur dalam sholat? Bolehkah kita melaksanakan sujud syukur di dalam sholat? Idealnya sujud syukur itu dilaksanakan ketika di luar sholat, ya. Ketika kita mendapat nikmat seperti yang tadi contoh di depan, kita langsung melakukan sujud. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ada lagi atas pertanyaannya, ya. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa dipahami. Oke, sebelum kita tutup, nanti ada tes formatif yang harus kalian isi. Ada tes, ya, PG, itu untuk mengetahui sejauh mana kalian paham terhadap materi yang sudah disampaikan. Oke, ada yang materinya, apakah sudah paham semuanya? Sudah. Apakah sudah paham? Sudah. Apakah sudah paham? Sudah. Kita ulangi lagi, sujud syukur adalah sujud ketika mendapat Nikmat. Contohnya nikmat apa? Contohnya apa? Misalkan mendapat nilai atau mendapat peringkat yang bagus, ya. Yang kedua, sujud sahwi dilaksanakan ketika kita Lupa. Nah, yang kemudian sujud tilawah dilaksanakan ketika mendengar Ayat sajdah. Yang terakhir hikmah sujud yaitu apa? Manusia yaitu tidak boleh sombong karena manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Kemudian manusia itu di hadapan Allah itu kalau dalam sujud menandakan apa? Posisi yang sama, ya. Posisi yang sama, tidak ada perbedaan di depan Sang Maha Pencipta. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Akan dibagikan, diberi waktu 15 menit, ya, untuk melakukan tes ini. Soalnya 10. Silakan dikerjakan, waktunya 15 menit. Kerjaan sudah selesai, ya. Silakan dikumpulkan lagi. Dikumpulkan. Bila tes formatif sudah kita laksanakan, sekarang setiap orang membuat rangkuman materi yang sudah disampaikan. Silakan membuat rangkuman, waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit untuk membuat rangkuman. Oke, waktunya sudah habis, ya. Sekarang coba kita perhatikan ke depan. Coba kita perhatikan ke depan. Ini adalah ada kesimpulan, ya. Bapak sudah membuat tadi, kalian membuat kesimpulan atau rangkuman. Sekarang Bapak membuat kesimpulan. Satu, sujud syukur dilakukan ketika kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, coba baca bareng. Sujud sahwi dilakukan ketika kita lupa dalam sholat. Kemudian Dengan melakukan sujud menandakan manusia di hadapan Allah SWT. itu adalah kesimpulan yang sudah Bapak buat. Terima kasih anak-anak, alhamdulillah pertemuan pada hari ini dari awal sampai akhir sudah selesai, ya. Semoga bisa bermanfaat dan kita kesempatannya marilah
kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.